Berhubung malam ini kultum, penutupan kultum, maka kultum saya malam ini sekitar kuliah 70 menit, Pak Bu? Kalau enggak ya kuliah 17 menit. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus Bapak Ketua DKM dan segenap jajaran kepengurusan, para sepuh, para sini sepuh, adik-adik, jamaah salat isya dan insya Allah tarawih di malam yang ke-29 ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada dua pandangan dalam menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Kedua pandangan tersebut dua-duanya berasal dari Al-Quran maupun hadis. Salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang eksistensinya sudah diakui di negara kita menetapkan awal Ramadan pada tanggal 2 April 2022. Dan di sisi lain ada di antara kaum muslimin yang melaksanakan awal puasa pada tanggal 3 April tahun 2002. Kedua pandangan ini, yang pertama adalah yang melaksanakan pada tanggal 2 April, yaitu hari Sabtu, bersumber kepada perhitungan bulan atau hisab. Kemudian di sisi lain ada yang mendasari pandangannya melalui penglihatan bulan secara telanjang dan terkesimpulan pada waktu itu awal Ramadan pada tanggal 3 April tahun 2002. Jadi sebagian kaum muslimin melaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 dan sebagian muslimin melaksanakan pada tanggal 3 atau hari Ahad tahun 2002. Dan hebatnya dari kedua organisasi terbesar di negara kita ini, tidak satupun yang mengklaim bahwa dia yang paling benar. Kenapa? Karena dua-duanya bersumber dari sumber yang tidak salah, yaitu Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, berimplikasakah dari dua pandangan ini dalam menentukan hari raya Idul Fitri 1 Syawal? Apakah hari Senin atau hari Selasa? Ibu, Bapak mau yang mana? Yang puasa dari hari Ahad maunya hari Senin, ya Pak Bu, biar cepat. Jadi secara ringkas saya sampaikan bahwa kedua pandangan ini tidak ada satupun yang salah. Karena dari Muhammadiyah itu mendasarkan pandangannya adalah bahwa hisab itu adalah sumber informasi. Sedangkan ru'yah atau penglihatan bulan hanya sebagai konfirmasi. Sebaliknya, Nahdlatul Ulama kebalikannya Pak Bu, ya, bahwa ru'yah atau melihat bulan itu
itu merupakan sumber informasi dan hisab itu sebagai sebagai konfirmasi. Disinilah letak pangkalnya perbedaan itu, tapi ditolerir. Ditolerir oleh siapa? Ditoleransi oleh agama. Karena kita sudah terbiasa dengan perbedaan dalam ibadah-ibadah kita. Bahkan imam-imam kita yang 4 itu, yang satu gurunya, yang satu muridnya, ya, ternyata mereka juga berbeda pendapat. Misalnya contoh, ketika Imam Malik berpendapat bahwa kalau bapak dan ibu-ibu sebagai makmum maka tidak perlu baca Fatihah, cukup Fatihah itu dibaca oleh imam. Kenapa? Karena sandarannya, ya, berdasarkan Al-Quran Karim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah. Ya, nah berdasarkan itulah Imam Malik dan pengikut-pengikutnya mengatakan bahwa membaca Fatihah tidak perlu bagi makmum, ya, karena sudah dibacakan oleh imam dan imam saat membaca itu harus didengarkan. Nah, sementara imam-imam yang lain tidak, baik dia makmum apalagi imam, mau tidak mau harus baca Fatihah. Kalau tidak baca Fatihah maka tidak disebut dia melaksanakan sholat, ya. Tapi apa? Toleransi, ya, sesuatu yang bisa diterima oleh agama. Yang penting perbedaan itu adalah tidak keluar dari kebenaran, tidak khuruj anil haq. Seperti apa keluar dari kebenaran itu? Contoh Pak Bu, ini misal saja. Satu saat Ustadz Saifuddin M. Said menyatakan bahwa saya adalah nabi yang diutus yang terakhir. Nah, ini baru tidak boleh diterima. Kalau perlu, kalau Ustadz Saifuddin M. Said menyatakan seperti itu, tangkap Pak Bu. Ya. Nah, ini namanya keluar dari kebenaran. Ini yang tidak bisa ditoleransi. Tapi selain itu, monggo silahkan, ya. Karena perbedaan itu indah, kata siapa Pak? Kata Kodim. Nah, oleh karena itu bapak-bapak melihat dari perbedaan-perbedaan yang ada ini, maka tidak mustahil, ya, tidak mustahil bahwa tahun ini apakah berbeda atau tidak, ya, berbeda apa tidak Pak Bu? Ya, maunya enggak ya? Pengen cepat-cepat lebaran ibu ini, udah siap ketupat rupanya, ya. Baik Ibu, tidak terbantahkan bahwa mereka yang melaksanakan puasa pada tanggal 2 April tahun 2022, maka lebarannya 1 Syawal jatuh pada hari Senin lusa. Ya, itu sudah tidak bisa terbantahkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan ketetapan dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang menyatakan bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Senin lusa Pak Bu. Jadi atas nama para imam Al Fauzan, atas nama ketua DKM dan seluruh jajaran kepengurusan mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang melaksanakan Idul Fitri yang jatuh pada hari Senin lusa. Yang tidak tertutup kemungkinan ada di antara saudara-saudara kita yang melaksanakan puasa pada tanggal 2 April dan lebarannya lusa hari Senin. Lalu bagaimana yang melaksanakan tanggal 3 April atau hari Ahad, mundur sehari, apakah sama atau tidak? Para pakar hisab dan ruqyah mereka berpendapat bahwa lebaran tahun ini kemungkinan besar seragam. Wah, senang gak Bapak dan Ibu, ya? Kemungkinan besar seragam. Kenapa? Karena sistem hisab semuanya menyatakan
Ditambah lagi pakar ruqyah menyatakan bahwa sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama besok sore, pada saat sidang isbat itu mereka mengatakan bahwa posisi bulan sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh para mabim. Tahu mabim, Pak Bu? Mabim itu adalah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Mereka sudah menetapkan kriteria yang baru. Apa itu kriteria yang baru? Bahwa posisi hilal atau bulan di atas ufuk dan di atas 3 derajat. Di mana sebelumnya bukan 3 derajat tapi 2 derajat. Besok itu mereka berkatakan, sepakat semuanya, bahwa saat sidang isbat besok sore itu posisi bulan tepat berada di 3 derajat ke atas, di atas ufuk. Berdasarkan ini, maka kemungkinan besar yang sholat yang mengawali puasa pada tanggal 3 April sama lusa hari Senin. Wah, insya Allah itu akan terwujud, Pak, ya, berdasarkan ini. Tapi ada yang bertanya, Ustaz, mungkinkah ada peluang untuk terjadi perbedaan? Oh, bisa saja, Pak Bu. Bisa saja. Kenapa? Sidang isbat besok itu, Pak Bu, yang dilakukan di Kementerian Agama adalah agendanya yang pertama adalah hasil informasi hisab. Itu tetap digunakan. Kemudian yang kedua, hasil pemantauan di lapangan, bagaimana posisi hilal. Walaupun sudah sepakat 3 derajat ke atas. Kalau ada kemungkinan berbeda, itu peluangnya sangat tipis. Itu karena tertutup awan misalnya. Apalagi kita sekarang ini kan pancaroba, Pak Bu, ya. Apalagi tadi sore agak mendung-mendung dan turun hujan, ya kan? Bagaimana dengan besok sedang isbat? Kalau terjadi hal yang sama, ya, bulannya tidak bisa dilihat karena mendung, cuacanya kurang bagus, ya, hujan lagi, ya, kemungkinan besar direkomendasikan kepada sidang isbat. Sidang isbat nanti akan menentukan apakah hari Selasa atau tetap hari Senin. Jadi kita tunggu saja, Pak Bu. Besok sore habis maghrib insya Allah keputusannya sudah ada. Jadi tidak berani kita mendahului pemerintah, dan Ketua DKM juga tidak berani mengucapkan selamat, kecuali nanti sudah ada keputusan besok malam bahwa pemerintah menetapkan hari raya Idul Fitri 1 Syawal hari Senin. Saya yakin Ketua DKM melalui WA beliau akan mengucapkan selamat. Tapi yang penting insya Allah berdoa saja, Pak Bu, ya, semoga besok cerah cuacanya, ya, yang hujan, berdoa malah hujan, Pak. Hanya karena gara-gara lebaran. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terlepas daripada itu bahwa saat ini kita kemungkinan besar malam 29 adalah malam terakhir kita tarawih. Atau besok malam Ibu masih mau tarawih, ya. Kalau Senin sudah kita lebaran, maka tidak ada lagi tarawih setelah ini. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, bahwasanya di akhir-akhir Ramadan itu langit dan bumi menangis, dan kata Nabi merupakan sebuah musibah. Lalu Nabi ditanya, kenapa? Ai musibah? Lalu Nabi menjawab, musibah karena bulan Ramadan meninggalkan makhluknya. Betapa tidak, Pak Bu, bulan Ramadan yang amal pahala dilipat gandakan, doa dikabulkan, sedekah dikabulkan, amal-amal ibadah yang lain dilipat gandakan oleh Allah pahalanya itu sudah tidak kita ketemukan lagi. Wajar kalau langit, bumi, malaikat menangis karena tamu agung yang sebentar lagi akan meninggalkan kita ini datang kembali itu nanti tahun depan. Oleh karena itu, marilah kita evaluasi diri kita evaluasi amal ibadah kita. Apakah selama awal Ramadan sampai detik ini
ibadah-ibadah kita, amal-amal kita sudah sesuaikah dengan harapan kita? Kalau sudah sesuai, alhamdulillah, dan marilah kita pertahankan. Bila mana tidak sesuai, mari sisa-sisa Ramadan yang barangkali satu hari ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena al-amal bil khawatim. Amal-amal perbuatan manusia itu tergantung endingnya, tergantung hasilnya. Kalau selama ini ibarat kita membangun rumah kita sudah kita bangun sekitar 80%. Kalau endingnya bagus, maka cakeplah rumah itu. Tapi kalau endingnya asal-asalan, maka buruklah hasil rumah yang kita bangun itu. Kenapa? Ya tidak ada keindahannya, ya. Karena 80% tadi rusak gara-gara endingnya tidak bagus. Jadi al-ibrah bil khawatim. Setiap amal manusia itu tergantung endingnya. Nah, oleh karena itu marilah kita gunakan malam ini, besok sebaik-baik mungkin. Terutama anjuran Nabi untuk membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf, maka ampunilah dan maafkanlah aku. Kenapa Nabi menganjurkan doa ini di bulan Ramadan? Di luar Ramadan kita juga sering istighfar kan Prabu? Sering kita istighfar, Rabbighfirli wa liwalidayya. Habis sholat kita istighfar. Pertanyaannya adalah apa bedanya antara istighfar yang kita lakukan setiap hari dan al-afu yang kita baca di bulan Ramadan? Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit lagi, ya mati lagi dan saya menonton. Al-afu, ya Allah ampunilah dan maafkanlah aku. Kalau al-afu itu Pak Bu, kita melakukan satu kesalahan, kita melakukan satu dosa, Allah maafkan seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Aku bebaskan Saifuddin, aku bebaskan engkau Anton dari dosa-dosa. Gak ada tulisannya dalam sahifah. Aku bebaskan bapak dan ibu-ibu atas kesalahan yang pernah dilakukan. Seakan tidak pernah melakukan kesalahan itu. Dan tidak pernah tercatat dalam sahifatul a'mal. Itu rahasianya. Sementara istighfar, sekalipun kita diampuni oleh Allah, tapi dosa itu masih tertulis dalam sahifat a'mal. Dalam lembaran harian kita masih tertulis. Hanya saja di situ ada keterangan diampuni, diampuni, diampuni. Itu istighfar. Yang masih kesalahan itu tertulis dalam buku catatan harian kita. Sementara al-afu itu tidak pernah tertulis dan seakan-akan kita tidak pernah melakukan kesalahan itu. Oleh karena itu Nabi menganjurkan banyak-banyaklah baca Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah Bapak dan Ibu sekalian, insya-Allah terlepas kapan kita berlebaran, tapi nanti insya Allah besok malam kita sudah mengetahui dan insya Allah DKM Al-Fauzan sudah menyiapkan di mana tempat kita melaksanakan sholat seperti biasa di Taman RW 26 tepat pada pukul 7 pagi ya, hari Senin atau Selasa ya. Kemudian saya juga atas nama Ketua DKM dan seluruh pengajar jajaran kepengurusan memohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam penyajian yang telah ditawarkan oleh DKM, yang ditawarkan oleh para pengurusan, terutama dari bidang rumah tangga, dari bidang peribadatan, karena hanya inilah kemampuan, hanya inilah yang dapat kami bisa lakukan, ya. Kurang lebihnya tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala bila ada kekurangan. Dan juga saya mewakili para imam juga mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala terdapat entah itu kepanjangan, entah itu kekurangan ya. Semua ini manakala ada kesalahan datangnya dari kami dan manakala itu ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan
tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur panjang disertai dengan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum